Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamim Fitrianto dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya mengajar bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 3 Gresik. UPT SMP Negeri 3 Gresik merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum sekolah penggerak ini mengusung konsep merdeka belajar dan mencetak profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna, pendidik tentunya membutuhkan modul ajar atau yang biasa kita kenal dengan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang kita susun tentunya harus mengusung konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang perlu kita siapkan? Kita harus menentukan sumber belajar, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen. Sebelum menentukan modul ajar, pendidik sebaiknya juga harus mampu mengetahui kondisi sekolah dan lingkungan belajar peserta didik. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan yang disusun dapat diterapkan dengan maksimal. Dengan perencanaan yang maksimal, kegiatan pembelajaran diharapkan dapat bermakna bagi peserta didik. Hidup di era teknologi memudahkan pelaku pendidikan dalam melaksanakan sirkulasi pendidikan. Pendidik dan peserta didik dapat dengan mudah memilih sumber belajar yang ada di internet, baik e-book ataupun jurnal ilmiah secara percuma. Media pembelajaran pun sangat beragam. Pendidik dapat dengan mudah memilih salah satu dari ragam media pembelajaran elektronik yang relevan dan disukai oleh peserta didik. Selain itu, muncul pula pendekatan pembelajaran baru, yakni pembelajaran daring dan luring, yang akhirnya menuntut pendidik untuk menentukan model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran diferensiasi menjadi jawaban yang tepat untuk memerdekakan belajar peserta didik dan sesuai dengan situasi fenomena global. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada masing-masing peserta didik. Karena setiap individu berbeda dan istimewa, pelayanan pembelajaran pun tentu haruslah berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa fokus, yakni berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Baiklah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika mengajar dengan pembelajaran yang relevan dewasa ini. Mulanya saya membuat modul ajar yang di dalamnya tentu ada sumber, media, strategi, dan asesmen. Untuk sumber belajar, saya memilih buku teks yang telah disediakan oleh pemerintah karena di dalamnya telah terdapat berbagai macam kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat mereka. Kemudian untuk media, saya menggunakan Jamboard. Nah, saya akan menunjukkan Anda Jamboardnya. Jamboard ini saya gunakan sebagai bentuk media pembelajaran yang dapat digunakan baik daring maupun luring. Asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik dan formatif. Asesmen diagnostik dilaksanakan untuk mengukur kesiapan, minat belajar, dan lingkungan belajar peserta didik. Hal ini berguna untuk menentukan model pembelajaran diferensiasi yang digunakan. Asesmen formatif digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asesmen diagnostik memberikan gambaran tentang kesiapan, minat belajar, dan lingkungan peserta didik. Hal ini berguna sebagai rujukan dalam penentuan model pembelajaran diferensiasi yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Berdasarkan minat, peserta didik kali ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok membaca teks dengan gambar. Yang kedua, kelompok membaca teks tanpa gambar. Nah, daripada bingung, mari kita periksa bersama-sama. Ikuti saya. Setelah modul ajar disusun atau rencana pembelajaran telah dibuat, tentunya pendidik akan melaksanakan kegiatan pembelajaran
Nah, kali ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi logika dan fantasi. Peserta didik mulanya mengucapkan salam dan berdoa. Dilanjutkan dengan menyimak presensi dan tujuan pembelajaran. Setelah itu, peserta didik menyimak pertanyaan pemantik yang menggiring peserta didik untuk masuk ke dalam inti pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang saya gunakan terkait pengalaman peserta didik dalam melihat film kartun atau animasi. Selanjutnya, guru mempersilahkan peserta didik untuk menggunakan gawainya. Saya menyiapkan pembelajaran logika dengan soal narasi yang disajikan dengan ilustrasi pada Jamboard. Peserta didik menyimak narasi dan menjawab pertanyaan terkait teks narasi untuk logika. Peserta didik bergantian menjawab pertanyaan di halaman kosong pada Jamboard dengan menggunakan sticky notes. Setelah itu, guru menyilakan peserta didik untuk membacakan jawaban satu persatu hingga ditemukan jawaban terlogis. Setelah belajar logika, peserta didik saya minta untuk membaca teks dan atau komik yang tersaji di dalam buku teks. Setelah itu, dua peserta didik perwakilan dari kelompok membaca tanpa gambar dan membaca dengan disertai gambar untuk mempresentasikan apa yang telah dibaca. Guru mengecek pemahaman dengan bertanya dan peserta didik dapat berkomentar. Setelah itu, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait logika dan fantasi. Lalu saya mengajak peserta didik ke aula dan membagi menjadi kelompok kecil. Setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, saya menyajikan beberapa kalimat dan dengan cepat dan tepat, kelompok kecil menebak jawaban yang benar. Jawaban yang benar hanyalah mengategorikan apakah kalimat yang saya sampaikan tergolong ke dalam logika, imajinasi, atau fantasi. Setiap anggota kelompok menjawab pertanyaan secara bergantian. Kelompok dengan jawaban yang paling benar dan paling banyak adalah pemenang. Setelah permainan selesai, peserta didik menyimak penjelasan saya terkait adanya tugas dan pembelajaran berikutnya, disertai simpulan juga. Lalu, peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. Prof, ya belajar Pancasila? Yes! Tepuk tangan dulu. Tak ada gading yang tak retak. Mungkin peribahasa itu sedikit cocok dengan pembelajaran yang telah saya lakukan, karena masih terdapat catatan-catatan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembelajaran berikutnya. Ketika peserta didik sedang menjawab pertanyaan dengan cara menuliskan jawaban di sticky note pada Jamboard, peserta didik yang lain sedikit usil dan mengganti atau mengubah jawaban temannya, atau mungkin menggeser lokasi dari jawaban temannya. Ya, ada plus ada minusnya juga. Karena ternyata dengan penggunaan Jamboard ini, peserta didik masih terbilang asing. Jadi ini adalah sesuatu yang baru dan membutuhkan sedikit tambahan waktu. Namun terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran logika dan fantasi tersebut. Untuk peserta didik yang sekiranya masih baru menggunakan Jamboard, saya pribadi akan mendekati mereka dan saya akan memberikan mereka pembelajaran secara mandiri dan personal supaya mereka lebih cepat dan lebih tanggap. Untuk teman-teman yang usil, saya akhirnya menyediakan beberapa halaman khusus untuk setiap peserta didik. Jadi dalam satu halaman hanya ada satu jawaban peserta didik. Kelebihan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik lebih aktif dan responsif. Penggunaan media Jamboard, berdiferensiasi konten, dan permainan kelompok menjadikan peserta didik antusias dan semangat mengikuti alur pembelajaran. Bila siang berubah menjadi senja, tentulah indah sembura cahaya. Bila berpisah sudah di depan mata, sudilah kita berdoa segera bersua. Saya suka pelajarannya karena memakai teknologi. Saya suka pembelajaran
komik hari ini karena isi komik tersebut tentang bacaan yang saya sukai dan dari komik tersebut membuat saya terhibur. Saya senang dengan permainan yang diterapkan karena menambah keaktifan saya dan ketangkasan saya. Terima kasih. Saya suka pembelajaran ini karena dalam pembelajaran ini saya bisa memilih bakat dan minat saya dan membuat saya lebih aktif lagi.